Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Metropedia kali ini kami membahas soal Transjakarta Elektronik. Bus yang ada saat ini nanti perlahan semuanya akan diganti yang baru, yaitu bus bertenaga listrik. Mungkin konsep ini terdengar biasa bagi Anda, namun kita perlu mengapresiasi langkah ini karena usaha untuk mengganti semua bus menjadi bus elektronik ini sangat tidak mudah. Pemirsa, satu unit bus Transjakarta yang sekarang ini harga satuannya sekitar 2 miliar rupiah. Sedangkan satu unit bus elektronik harganya ini bisa 2 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan tantangannya dari segi penganggaran. Dan lalu kenapa harus diganti ke bus listrik? Ini yang akan saya coba jabarkan kali ini. Jakarta ini akan berubah pemirsa menjadi lebih ramah lingkungan. Penanganan solusi dan juga emisi dari kendaraan bermotor dimulai dengan transportasi umum terlebih dahulu. Supaya arah pergantian bus ini rapi dan juga jelas, pemerintah kemudian membuat dasar hukumnya, yaitu program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau juga KBLB sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dan di Jakarta, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini merupakan penyebab meningkatnya pencemaran udara. Jumlah emisi yang dikeluarkan ini misalnya berupa karbon monoksida, kemudian juga hidrokarbon, nitrogen oksida, dan juga debu. Jadi dasar hukum tadi ini digunakan untuk mendukung rencana pemerintah DKI Jakarta, yaitu instruksi gubernur di tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara di Jakarta. Baik pemirsa, lalu berapa total armada bus Transjakarta saat ini? Tadi dasar hukumnya sudah jelas, maka dimulailah untuk perlahan semua bus diganti. Dan saat ini dari 13 koridor yang beroperasi ada 1.347 bus. Ini juga termasuk bus tunggal, bus gandeng, dan bus tingkat dari semua merek. Jika Anda sering naik Transjakarta, merek mana pemirsa yang lebih Anda pilih? Kalau saya pribadi kayaknya lebih yang sepi. Oke, kemudian secara perlahan pengadaan bus ini akan dimulai setelah uji coba dianggap baik. Masing-masing operator yang berhasil ini akan mulai bekerja sama dengan Transjakarta. Untuk tahun ini sampai akhir tahun, ini bus elektronik ditargetkan tersedia sebanyak 100 unit. Kemudian 4 tahun lagi targetnya naik menjadi 5.000 unit bus. Sehingga nanti di tahun 2030 jumlah bus yang ditargetkan ini mencapai 10.000 unit. Oke, pemirsa, masing-masing unit bus Transjakarta ini punya masa kadaluarsa dan juga harus diganti demi kenyamanan dan keamanan operasional. Makanya masing-masing operator ini diminta untuk sudah mulai mengganti bus yang masa operasionalnya habis ke bus elektronik. Beberapa operator ini juga sudah mengajukan uji coba. Ada 2 merek asal Tiongkok yang sudah berhasil melakukan uji coba pertama. Ada BYD. Ini sudah uji coba tahun lalu dan menjadi bus listrik pertama uji coba secara komersial. Sekitar 3 bulan di tahun 2020, 2 unit bus BYD ini dioperasikan mengisi rute dan mengangkut penumpang. Hasilnya BYD lolos dari segala uji coba yang dilakukan oleh Transjakarta. Dan mulai September, 1 unit bus listrik merek Higer ini mengisi rute Blok M Balai Kota dengan mengangkut penumpang selama kurang lebih 3 bulan. Selanjutnya, bus listrik buatan lokal, yaitu PT Mobil Anak Bangsa atau MAB, juga akan ikut uji coba. Agar uji coba bus elektronik dianggap layak beroperasi, bus harus ikut pengujian standar Transjakarta. Bus diisi dengan dummy atau juga orang-orangan dengan berat 60 kg sesuai dengan jumlah bangkunya. Ini untuk dicoba kekuatan bus saat beroperasi normal dan juga penumpang penuh. Lalu, syarat lainnya yang dipantau adalah dalam sehari bus harus mampu menempuh jarak di atas 200 km. Saat uji coba bus listrik merek Higer ini, hasil evaluasi keunggulannya adalah biaya perawatan ternyata lebih murah, kemudian juga baterainya lebih tahan lama. Daya baterai yang diisi ini bisa maksimum 3 jam dan bus juga bisa melaju sejauh 250 km. Jadi jika Anda ingin ikut naik bus elektronik yang saat ini sedang masa uji coba dan juga boleh dinaiki penumpang, Anda bisa cek informasinya untuk rute Blok M Balai Kota tadi
Dan pastikan tetap patuhi protokol kesehatan dan kita dukung upaya untuk mengurangi polusi Jakarta. Saya Anggi Hasibuan mengakhiri Metropedia. Metro Siang akan dilanjutkan kembali bersama Eva Wondo.